Perkenalkan, saya Dr. Wira, dokter yang bertugas. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa? Tasya, Bu Tasya. Umurnya berapa, Bu? 18, 18. Pekerjaannya sebagai apa? mahasiswa Mahasiswa. Alamatnya di mana, Bu? di Jalan Kerajina. Baik, ada yang bisa saya bantu? Wah, ini tadi kena air panas pas lagi masak. Lagi masa. Itu sudah dari kapan, Bu? Kira-kira 15 menit yang lalu. 15 menit. Untuk lokasinya sebelah tangan kanan ya, Bu ya? Apa ada lokasi lain yang terkena? Ini aja tangan. Tangan kanan saja. Baik, tadi Ibu menyebutkan lukanya terkena air panas ya, Bu ya? Apa benar begitu? Iya, benar. Baik, jadi sini saya simpulkan luka bakarnya karena termal atau karena panas. Maka dari itu, menanggapi dari keluhan Ibu rasakan, sini saya akan melakukan pemeriksaan dari penilaian terhadap luka bakar Ibu, dimana tujuannya untuk mengetahui dari derajat luka, kemudian sensasi, serta menentukan dari tata laksana apakah dirujuk ke rumah sakit atau dirawat di klinik hari ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, sedih. Baik, untuk prosedurnya nanti saya lakukan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedural, di mana untuk efek sampingnya mungkin ada rasa sedikit nyeri ataupun pendarahan. Namun Ibu tenang saja karena pemeriksaan ini aman. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik, cuci tangan, serta menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan dari kedalaman luka bakar. Yang pertama, sini saya melihat dari permukaan dan juga warna sekitaran luka bakar. Sini warna luka bakar itu warnanya kemerahan dan ada beberapa yang sedikit pucat. Nah, kemudian pada permukaan di sini ditemukan ada bola-bola yang masih intak. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari tes blanching, pemeriksaan dari pengisian kapiler, serta melakukan pemeriksaan dari sensasi menggunakan dari cotton bud. Baik, ini menggunakan cotton bud. Selanjutnya, Ibu di sini apabila Ibu merasakan ada rasa nyeri, nanti Ibu bisa sampaikan ya, Bu ya. Di sini saya menilai dari pemeriksaan kapiler serta menilai dari sensasi nyeri. Aduh, sakit. Sini Bu ya. Aduh. Baik, dari hasil pemeriksaan sini temukan ada sensasi nyeri. Kemudian di sini ada pengisian kapiler yang normal dengan vaskularisasi yang baik, dimana pada saat saya menekan dari cotton bud ke dalam luka bakar itu ditemukan warna yang pucat, namun pengisian menjadi kemerahan itu dengan segera dari luka bakarnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari pendarahan menggunakan jarum 21 gauge. Baik, di sini saya akan melakukan tes dari pendarahan. Ibu nanti mungkin ada sedikit pendarahan di bagian luka bakar Ibu, namun Ibu tenang saja karena pemeriksaan ini aman. Dan untuk jarumnya ini masih steril. Ini sih Bu ya. Baik, di sini temukan ada pendarahan yang diderita pada luka bakar pasien. Selanjutnya saya akan mengelap dari pendarahan tersebut. Baik, di sini temukan ada pendarahan yang ditemukan, maka dari itu ini merupakan luka bakar yang superficial dermal, yang artinya luka bakar belum menembus dari permukaan kulit bagian terbawah. Selanjutnya di sini saya akan menentukan dari luas bakar pasien. Nah, di sini saya menemukan ada luka bakar di bagian lengan kanan bagian bawah. Nah, menurut dari rule of thumb ini sekitar kurang lebih 2% untuk luas luka bakarnya.
Dan sebelumnya apakah ibu ada penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan nafas, kehamilan, imunokompresi ataupun riwayat trauma? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ibu. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan ibu menderita dari luka bakar. Temukan adanya luka bakar yang sejak dari 15 menit yang lalu. Kemudian di sini karena air panas atau thermal, serta lokasinya di bagian regio kanan lengan kanan bawah. Lalu pada pemeriksaan temukan ada warna kemerahan, pucat, temukan ada gula, ada sensasi nyeri, serta ada pendarahan. Maka di sini saya simpulkan bahwa ibu menderita luka bakar derajat 2A, yang artinya ini tidak perlu dirujuk ibu untuk luka bakarnya, cukup dirawat di klinik saja pada hari ini. Apa ibu bersedia untuk dilakukan tata laksana terhadap luka bakarnya? Ya, bersedia. Baik, sembari itu saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pendinginan terhadap luka bakar. Baik, sini saya akan melakukan pendinginan terhadap luka bakar menggunakan kasa dan air dingin bersuhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, di sini tujuannya untuk meringankan dari kerusakan jaringan serta membersihkan dari luka dan meredakan dari nyeri. Sebelumnya saya akan persiapkan alat-alat dan mengganti dari sarung tangan dan menggunakan tindakan aseptik kembali. Baik, setelah saya melakukan dari pelepasan dari sarung tangan, sini saya menyediakan dari serangkaian alat-alat. Yang pertama adalah salin 0,9% atau NaCl fisiologis, kemudian kasa parafin atau supratul, kemudian kasa kering steril. Selanjutnya ada plester bandage elastis di sini, hipavik dan juga plester. Selanjutnya ada pinset di sini. Kemudian ada spade, kemudian ada blade di sini, dan near backhand atau mangkok bengkok, kita anggap ini merupakan near backhand. Kemudian sini sudah tersedia dari salep antimikrobial serta ada juga salep anti nyeri. Kita anggap ini merupakan salep anti nyeri. Dan aseptik, lalu aseptik lainnya seperti masker, handscoon serta hand wrap. Baik, selanjutnya sini saya akan melakukan tindakan aseptik dan penggunaan dari APD. Lalu menggunakan masker serta menggunakan dari handscoon. Baik, setelah kita mempersiapkan dari alat tadi dan juga mendinginkan dari luka, sini kita bisa melepas dari kasa yang telah kita gunakan untuk mendinginkan luka dan membersihkannya dengan kasa kering steril. Oke. Kita lap secara sirkuler. Selanjutnya sini kita bisa aplikasikan dari salep anti nyeri. Baik, setelah kita mengaplikasikan dari salep anti nyeri, sini kita bisa melakukan deruffing bula. Nah, dimana untuk deruffing bula, di sini kita bisa menggunakan dari jarum 21 gauge. Nah, tujuan menggunakan dari jarum 21 gauge ini adalah untuk melakukan fungsi terhadap bula yang masih intak ataupun melakukan insisi.
setelah kita melakukan fungsi terabula, sini kita bisa mencuci dari luka pasien dengan air dan sabun. Nah, di sini kita menggunakan alternatifnya itulah NaCl 0,9% fisiologis. Dan dilanjutkan dengan melakukan debridement terhadap jaringan nekrosis. Setelah kita membersihkan, kemudian kita bersihkan dari jaringan nekrosis. Di sini saya menggunakan pinset dan juga gunting. Baik. Setelah kita membersihkan dari luka dan debridement, ini kita bisa menutup dari luka. Ini saya sebelum menutup luka, saya mengaplikasikan dari salep antimikrobial. Saya aplikasikan secara sirkuler untuk mencegah dari infeksi. Baik, setelah kita mengaplikasikan dari salep antimikrobial, selanjutnya kita lanjutkan dengan menutup menggunakan kasa parafin atau sufratul. Baik, kita anggap ini sebagai sufratul. Baik, kita aplikasikan. Selanjutnya kita balut dari kasa parafin dengan berapa lapis kasa steril. Ibu bisa diangkat tangannya. Baik, setelah kita mengaplikasikan dari beberapa lapis kasa steril untuk menutupi dari kasa parafin, selanjutnya kita bisa melakukan balutan oklusif menggunakan Hipavik. Baik, ini adalah Hipaviknya. Kita aplikasikan kepada ujung dari balutan yang telah kita buat. Baik, setelah kita mengaplikasikan dari balutan oklusif, maka pemeriksaan dari luka, tata laksana luka derajat 1 dan derajat 2 sudah selesai. Baik Bu, untuk tata laksana luka bakar sini sudah selesai, dimana untuk balutan luka bakarnya mohon jangan dilepas terlebih dahulu hingga 2 hari ke depan. Nanti dalam waktu 2 hari nanti Ibu bisa datang kembali ke klinik untuk melepas dari balutan, mengecek dari luka bakar dan juga membersihkan dari luka bakar. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya, semoga lekas sembuh.